Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nunung. Izinkan saya untuk bertanya. Ya, silahkan Bu. Mengapa seseorang perlu bertarikat? Tidak cukupkah dengan menjadi muslim? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali pertanyaannya. Apakah harus setiap muslim itu bertarekat? Dan kalau tidak akan seperti apa? Dan kalau iya akan seperti apa gitu? Silahkan. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, thariqah itu jalan ya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya untuk memudahkan kita dalam menuju kepada Allah, kok semuanya akan kembali kepada Allah. Dan bagaimana cara menjalankan agama itu supaya menjadi komprehensif, lengkap. Maka di dalam thariqah itu sebetulnya apa yang dulu diajarkan oleh Nabi semuanya ada. Jadi kalau kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini dalam beberapa kitab, salah satunya kitab Syairus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi. Asy-syaikhu fi qaumihi kan nabi fi ummatihi. Seorang mursyid dengan murid-muridnya seperti dulu Nabi dengan umatnya. Jadi ada contoh yang jelas di mana dulu para sahabat mengenal Allah, mengenal agama Allah karena ada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam dunia tarekat ada mursyid, sehingga murid dalam menjalankan agama itu mudah. Kenapa? Karena ada figur. Seperti dulu para sahabat, seperti dulu kaum-kaum terdahulu ada para nabi. Jadi agama itu menjadi simple sekaligus praktis ya. Simple, praktis. Simple nggak bertele-tele, praktis ada figur yang menjadi contoh. Nah biasanya kan kalau teori bosan, tapi kalau ada figur, ada contohnya langsung, itu akan mudah mengikutinya. Salah satu keuntungan bertarekat itu, kemudian di situ ada hadir seorang mursyid, maka murid itu akan mudah mengikuti bimbingan agama. Bagaimana mengamalkan keseharian, dari mulai bangun tidurnya sampai tidur kembali. Maka di Idrisiyah itu ada yang namanya qini, ini Ustadz Hilman. Qini itu satu agenda di bulan Rajab, di bulan Rabiul Awal, dan di bulan Dzulhijjah. Jadi setahun 3 kali berkumpul, 3 hari 3 malam. Jadi murid-murid dari manapun berkumpul di Tasikmalaya, di pesantren. Nah tujuannya adalah supaya murid itu bisa mengikuti, menjalankan agama dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Di pesantren selama 3 hari 3 malam itu langsung praktek. Jam 3 sudah dibangunin, kemudian tahajud. Setelah tahajud apa yang harus kita baca, masuk sholat subuh. Setelah sholat subuh apa yang harus diamalkan sampai terbit matahari atau waktu syuruk atau waktu isyraq. Jadi kegiatan harian itu menjadi jelas adanya. Nah sekarang dengan adanya thariqah, adanya mursyid, maka murid itu akan lebih mudah untuk menjalankan agama. Ada contoh, ada figur, ada imamnya. Dan mursyid itu bukan sebatas imam sholat, tapi imam dalam keseharian. Imam contoh dalam semua aspek kehidupan. Nabi bukan sebatas imam sholat di masjid, tapi Nabi sebagai imam bagi umat ketika itu dalam semua aspek kehidupan. Nah, sebetulnya hadirnya thariqah dan di situ ada mursyid adalah untuk memudahkan umat dari sisi memahami sekaligus mengamalkan agama Islam.